Jadi generasi sandwich itu artinya generasi yang sebenarnya dia memiliki beban yang berlebihan. Oke. Ya, yang terhimpit seperti ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa, atau ke kanan ke kiri nggak bisa, ke depan belakang nggak bisa. Jadi istilahnya lebih terhimpit lah ya. Nah, Oke. lebih terhimpit. Nah, sebenarnya bukan hanya usia di Gen Z nih. Mhm. Sebenarnya usia yang udah tua sekalipun ya, Iya. mereka juga sebenarnya masuk kategori generasi sandwich. Dulu orang tua kita juga nggak kepingin sih sebenarnya dia menjadi beban bagi Betul, anak-anaknya. betul. Siapa yang mau, Pak? Betul. Betul, nggak ada satupun yang mau. Cuma masalah literasi keuangan, edukasi, bagaimana mempersiapkan pensiun, Yes. nah itu yang masih rendah. Teman-teman, selamat datang di episode terbaru Moneti Talk kita, gitu ya. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Firman Marihot. Nanti Pak Firman boleh ya Pak ya kenalan sedikit ya Pak ya. Boleh, boleh. Pak Firman ini saya akan share ke teman-teman. Ini basicnya di industri keuangan, bener ya Pak ya. Betul sekali. Dan yang menarik teman-teman, Pak Firman juga memiliki sertifikasi CFP, Certified Financial Planner. Itu seperti apa nanti ya kita tanya langsung ke Pak Firman aja. Silakan Pak untuk perkenalan singkat. Oke, makasih Mas Windy. Saya mungkin udah tepatnya lebih dari 16 tahun ya di pasar modal. Punya sertifikasi di CFP tadi udah sampaikan. Lalu juga punya sertifikasi WMI, Wakil Manajer Investasi sama Wakil Perantara Pedagang Efek. Nah, jadi memang kalau mau dilihat udah cukup ya pengalaman di pasar modal, udah mungkin ya ada yang lebih lama lagi dari itu. Tetapi mungkin kalau usia belasan tahun saya pikir itu seperti kita SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Jadi ibaratnya udah lulus S1 lah gitu loh Mas Windy. Oke, siap. Berarti udah ini ya Pak ya. Maksud saya mungkin buat teman-teman, mungkin nanti tanya aja silakan teman-teman ya. Kalau misalkan di kolom komentar atau Ya apapun. boleh. Cara menjadi CFP seperti apa sih gitu ya. Kalau memang ada yang kayak gitu. Saya sempat tertarik Pak jadi CFP sebenarnya Pak. Itu kan programnya nggak terbatas ya Pak ya di kampus A dan di kampus B kalau saya nggak salah ya. Iya. Kayak gitu. Itu menarik nggak sih Pak perjalanan menjadi CFP itu? Pak? Oh, menarik banget. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara terkait dengan hidup ya kita ya. Ada istilah kalau kita gagal merencanakan, kita merencanakan kegagalan. Oke. Iya. Oke. Berarti kalau kita misalnya mau berhasil punya kehidupan finansial yang sehat, nah kita harus pinter atau mampu membuat perencanaan keuangan. Yes. Nah, jadi bicara tentang perencanaan keuangan, itu sebenarnya kalau bicara uang, itu ada musuh terbesarnya itu adalah inflasi. Oke. Nah, makanya perencanaan keuangan itu identik dengan yang namanya investasi. Oke. Nah, saya lihat di Indonesia tuh masih banyak bicara perencanaan keuangan tuh lebih banyak deket-deket dia larinya ke asuransi atau proteksi. Oh. Nah, masih sedikit yang perencanaan keuangan yang lebih banyak membahas ke yang besarannya itu adalah ke arah investasi itu masih Baik. sedikit. Nah, mungkin salah satu yang investasi yang lebih banyak ya, ibaratnya perencanaan keuangan lebih banyak muatan investasinya. Mungkin ada 1, 2, 3 lah, mungkin belum ratusan ya, Iya. tapi masih sedikit. Oh, asuransi yang berbalut investasi gitu ya Pak ya? Nah, ya. Yang tadi Orang bilang disebutkan. bicara unit link dan Oke, lain-lain. nanti kita boleh gali lebih dalam ya Pak ya soal ini gitu ya Pak Boleh, ya? boleh banget. Tapi yang bikin kami penasaran mungkin seperti ini Pak. Mungkin yang bikin teman-teman penasaran juga Pak Firman kan sudah belasan tahun di industri Ya. keuangan. Tapi kenapa sih Pak punya ketertarikan yang besar untuk mengedukasi? Karena setahu saya Pak izin untuk CFP ini memang harus mengedukasi masyarakat bener ya. Kenapa Pak punya keinginan seperti itu? Ya, kalau kita bicara edukasi itu ada 3 H tuh. Ya, head, hand, Oke. sama heart. Iya. Ya, nah jadi kalau kita bicara head berarti knowledge ya, pengetahuan ya. Kalau kita bicara hand keterampilan. Kalau bicara heart itu berarti hati berarti itu lebih bicara ke arah attitude ya. Nah, jadi saya melihat mungkin saat ini saya melihat terutama kepada anak-anak yang sekarang Gen Z, saya melihat mereka tuh haus banget dengan yang namanya edukasi. Ya, haus banget yang namanya dengan pengetahuan ya. Tetapi di satu sisi ada sesuatu juga yang saya perhatikan anak-anak Gen Z sekarang tuh suka yang semuanya serba instan. Oke. Ya, ada identik ya FOMO, ketinggalan tren ya. Lalu suka flexing. Nah, ini yang menurut saya oke, boleh kita punya pengetahuan, kita punya keterampilan, tetapi kita juga harus punya attitude atau karakter yang baik.
Nah, jadi saya melihat banyak sekali yang edukasi yang mereka tuh lebih ke arah ngebus dari sisi supaya orang belajar, tetapi dibalut ujung-ujungnya apa awal mukanya itu depannya itu adalah flexing. Oke, Nah, saya juga sering lihat konten kayak gitu kayaknya Pak di Instagram, nah di ya. TikTok gitu Pak. Nah, memang nggak salah, tetapi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Oke. Nah, jadi yang saya mau itu adalah dengan pengalaman saya yang udah belasan tahun ya di pasar modal, tentu bukan waktu yang sedikit ya. Soal pengetahuan udah pasti karena belasan tahun, soal Iya. keterampilan juga udah banyak Yes. hal yang dikerjakan. Saya juga pernah lama di produk business development. Nah, satu lagi yang menjadi beban saya itu adalah saya melihat masalah gimana ketika mereka belajar, mereka punya keterampilan, juga mereka jangan suka flexing lah gitu ya. Nah, jangan suka flexing. Nah, ditambah kunci. lagi yang tidak kalah penting, ingat bahwa sekarang tuh banyak orang itu dalam yang namanya sandwich generation. Oke. Generasi sandwich. Itu dia teman-teman yang mau kita bahas hari ini. Kita kuliti gitu ya. Iya. Jadi generasi sandwich yang mereka terhimpit oleh dua arah. Seperti roti sandwich tuh. Ada dua arah, ada tekanan dari atas, ada tekanan dari Yes. bawah. Nah, jadi ibaratnya lebih ke arah bagaimana kita hidup tuh digerakkan oleh nilai ya. Oke. Nah, kita nggak perlu membuktikan siapa kita. Iya. Kita tidak perlu membuktikan misalnya apa yang kita punya. Kita nggak perlu membuktikan misalnya harus seperti apa. Tetapi setidaknya kita hanya bisa membuktikan kepada anak kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang tua kita, orang-orang terdekat, tanda petik saya memiliki cara hidup yang benar. Oke, makasih Pak. Pak, izin langsung tanya Pak tentang generasi sandwich gitu Iya, ya. iya. Kan seperti tadi Pak Firman bilang kan generasi sandwich itu artinya terhimpit gitu ya Pak Iya. ya. Terhimpit di atas misalkan menanggung orang tua. Yes. Terhimpit dari bawah anak adik-adik mungkin seperti itu Betul, ya Pak ya. betul. Nah, tapi gini Pak, gimana kita menggolongkan, saya nggak tahu ya ada penggolongannya atau tidak, bahwa seseorang saya misalkan saya itu adalah generasi sandwich atau saya itu bukan. Misalkan seperti itu. Misalkan contohnya gini Pak, saya mungkin belum punya anak misalkan. Iya. Artinya apakah itu saya bukan generasi sandwich karena saya hanya misalkan setiap bulan memberi uang ke orang tua misalkan seperti Iya, itu. iya. Gimana menggolongkannya Pak lebih Oke. persisnya? Nah, kalau bicara generasi sandwich itu lebih ke arah bagaimana sebenarnya dia menanggung bukan hanya dirinya. Tapi dia menanggung kepada misalnya pihak lain ya. Ibaratnya lebih ke arah dia tertekan kepada hal yang sebenarnya dia sendiri udah memikirkan dirinya sendiri udah pusing tuh. Contohnya apa Pak hal-hal yang Nah, bikin? misalnya dia harus menanggung orang tuanya. Dia satu sisi juga harus menanggung anaknya. Tadi Mas Wendy bilang kalau dia nggak punya anak gimana? Sebenarnya dia nggak menanggung dirinya sendiri sebenarnya. Nah, jadi generasi sandwich itu artinya generasi yang sebenarnya dia memiliki beban yang berlebihan. Oke. Ya, yang terhimpit seperti ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa, atau ke kanan ke kiri nggak bisa, ke depan belakang nggak bisa. Jadi istilahnya lebih terhimpit lah ya. Nah, Oke. lebih terhimpit. Nah, sebenarnya bukan hanya usia di Gen Z nih. Sebenarnya usia yang udah tua sekalipun ya, Iya. mereka juga sebenarnya masuk kategori generasi sandwich. Selama intinya dia menanggung beban yang bukan hanya pada dirinya sendiri. Oh. Nah, itu adalah generasi sandwich. Kata kuncinya menanggung beban ya Pak ya. Menanggung beban. Berarti misalkan contoh misalkan ada orang A, orang tuanya tidak bekerja misalkan, Iya. sudah di kampung, sudah di rumah, kan harus kirim uang bulanan untuk belanja gitu Betul. ya. Sama menanggung beban, oh adiknya masih sekolah, Betul. misalkan kayak gitu. Jadi Betul. beban finansial lebih tepatnya Iya. yang memang harus ditanggung sendiri. Betul. Tapi misalkan Pak kayak gini, misalkan contoh lah anggap saja orang B sekarang gitu ya Pak ya. Orang B ini yes dia memberikan uang ke orang tuanya, Ya. tapi sukarela. Ya. Orang tuanya mandiri. Iya. Mandiri artinya masih bisa hidup dari uang pensiun misalkan Ya, gitu ya Pak ya. ya. Dia tidak punya saudara, Ya. artinya dia tidak perlu menanggung apapun kecuali dirinya sendiri dan Ya. keluarganya. Kalau ini apakah sudah bisa disebut lepas dari generasi sandwich atau masih Pak untuk contoh kasus seperti ini? Kalau tadi case yang seperti itu kan berarti orang tuanya kan nggak wajib misalnya harus dia tanggung kan. Sukarela. Ibaratnya dia kasihnya sukarela. Kalau ini bukan termasuk generasi sandwich. Oke. Nah, sifatnya adalah sesuatu yang kalau misalnya dia nggak lakukan, nah ini ada sesuatu yang terganggu nih, ya. Nah, ada tanda petik seperti kewajiban yang harus dilakukan. Oke. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa kita adalah sebagai generasi sandwich. Nah, tapi sebenarnya ini terjadi sebenarnya juga karena persoalan
dulu orang tua kita juga nggak kepingin sih sebenarnya dia menjadi beban bagi Betul, anak-anaknya. betul. Siapa yang mau Pak? Betul. Betul, nggak ada satupun yang mau. Cuma masalah literasi keuangan, edukasi, bagaimana mempersiapkan pensiun, Yes. nah itu yang masih rendah. Oke. Nah jadi kalau kita mau memutuskan generasi sandwich ini, Yes. nah itu dimulai dari diri kita. Oke. Ya, anak-anak generasi Gen Z, milenial, saat ini ya mereka harus ikut ambil bagian untuk memutus rantai Oke. generasi sandwich ini. Supaya apa? Supaya ke depan mereka nggak jadi beban bagi anak-anak mereka. Betul, oke. Tapi Pak, intinya berarti generasi sandwich ini tentang apa ya? Saya izin bilang bahwa ini intinya tentang uang ya Pak ya. Ya, Maksudnya kurang lebih seperti itu gitu ya Pak ya. Artinya Betul. berarti pertanyaan mungkin gini Pak. Apakah dengan mencari uang sebanyak-banyaknya, saya, penonton, kita misalkan yang masih dalam generasi sandwich, apakah dengan mencari uang sebanyak-banyaknya itu sudah beres masalah? kalau kita bicara terkait misalnya kita memenuhi kebutuhan orang tua, anak, ada istilahnya kan segala sesuatunya memang nggak harus membutuhkan duit, tapi segala sesuatu butuh duit juga ya. Betul Pak. Butuh sesuatu tuh kita mesti pakai duit. Nah, jadi memang absolutely itu memang kita duit yang paling utama. Tetapi bukan berarti segala sesuatunya itu bisa diselesaikan juga dengan duit. Oke. Ya. Contoh misalnya ada investasi, ada istilahnya investasi betul sebagai modal. Banyak orang bicara investasi itu menggunakan uang. Tetapi tidak serta-merta bahwa investasi itu membutuhkan uang sebagai modal awal. Oke. Nah, jadi terkait hal ini juga kita mesti tahu bahwa uang itu adalah sesuatu yang kita dapat karena kerja kita, karena usaha kita, Yes. karena prestasi kita, Yes. ya apa yang dari kita lakukan. Tetapi sebenarnya ini juga sebagai alat, ya. Alat untuk apa? Alat untuk kemerdekaan finansial, Oke. alat untuk kebahagiaan, Iya. alat untuk memberkati orang lain, orang tua, anak, tetangga, keluarga dan lain-lain. Oke. Berarti simpelnya uang memang penting, tapi gimana tergantung cara kita mengelolanya, Ya, menginvestasikannya mungkin. Betul. Yang nanti kita bahas berikutnya gitu ya betul, Pak ya. betul. Oke. Sehingga sebisa mungkin kita putus rantai generasi sandwich Iya, ini Pak. itu paling Dimulai dari kita gitu ya Pak ya. Betul, itu paling penting. Oke, baik. Pak, gini. Oh iya, sebelumnya maaf teman-teman, Pak Firman sebenarnya sedang menulis buku nih gitu ya. Sesuai dengan topik kita hari ini, bebas finansial ala generasi sandwich. Saya sempat ngintip Pak di dalam Pak. Ya, Saya tertarik dengan tulisan gini. Pak Firman menulis, selamatkan masa depan dulu, baru yang lain. Ini maksudnya kira-kira gimana Pak? nah, jadi ini kita ambil contoh di buku itu kan memberitahu tentang misalnya banyak orang mampu ya bisa tanda petik memaksakan dirinya untuk membayar cicilan kendaraan ya atau membayar cicilan misalnya seperti dia beli handphone, Yes. gadget seperti itu. Nah, mampu ya. Tetapi dia lupa sebenarnya bahwa ada satu juga yang dia harus cicil, Oke. yaitu masa depannya. Oke. Nah, jadi istilah pay yourself first. Jadi kita harus punya mindset yang benar. Artinya, kalau kita berpikiran bahwa misalnya saya butuh kendaraan supaya saya bekerja lebih bagus, Yes. ya, supaya itu hidup saya lebih baik, betul. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berpikir bahwa masa depan kita Oke. juga itu harus Oke. kita persiapkan? Oke. Nah, itu sebabnya apa? Kita juga harus sama seperti kita tanda petik bisa memaksakan diri kita mencicil, membayar angsuran setiap bulan Oke. untuk kendaraan atau gadget. Nah, kita juga harus punya pemikiran yang sama. Saya juga harus mampu membayar masa depan saya, menyiapkan masa depan saya. Sebelum saya membayar atau membeli yang lain. Oke. Berarti konsepnya mungkin gini ya Pak ya. Konsepnya artinya apa tadi Bapak bilang pay yourself first gitu ya. Yes. Artinya kita membayar diri kita sendiri dulu. Iya. Dengan bentuk apa Pak lebih baik Pak? Nah, jadi pertama tentu kalau kita bicara mempersiapkan masa depan, kita bicara terkait kita mesti menghitung Oke. berapa kebutuhan di masa tua saya ketika saya sudah Oke. tidak bekerja. Nah, jadi itu dimulai kalau kita bicara perencanaan keuangan, misalnya sekarang gaya hidup saya seperti apa nih? Nah, ketika saya misalnya pensiun, apakah saya ingin seperti yang sebelum saya pensiun? Misalnya ke mall, misalnya berapa lama sekali sebulan, lalu saya bisa setiap tahun misalnya liburan. Nah, Oke. apakah saya mempertahankan gaya hidup atau gaya hidup saya turunin?
Nah, supaya saya bisa mempersiapkan gaya hidup saya sama seperti nanti saya masuk di masa tua yang tidak produktif, saya harus punya tabungan seberapa banyak. Oke. Nah, jadi dimulai dari sana, keluar tuh berapa yang saya harus siapkan, saya harus tabung. Oh. Nah, itulah sebesaran dana itulah yang saya harus cicil setiap bulannya dalam bentuk investasi. Oke, berarti intinya untuk menjaga standar hidup kita ya Pak ya. Betul. Oke, misalkan saat ini standar hidup saya sebulan 5 juta. Ya, Saya juga ingin standar hidup ini pas saat saya pensiun misalkan Betul. 20 tahun lagi. betul. Tapi nilainya Nah, bukan 5 juta lagi ya Pak ya nanti. betul. 5 jutanya dihitung inflasinya. Inflasi yang tadi. Nah, kira-kira berapa tahun lagi saya nanti misalnya pensiun. Baik. Nah, itu bisa dihitung. Berapa besaran dana yang saya harus siapkan untuk itu. Oke, siap. Berarti intinya nabung untuk diri sendiri dulu ya Pak ya. Betul. Melalui investasi apapun nanti gitu ya Pak ya. Betul. Oke, tapi kok tadi saya dengar dari kata-kata Pak Firman kayak gini, pay yourself first, tapi kita tetap diizinkan ya Pak ya untuk mencicil sesuatu, Oh, boleh. hobi. Boleh. Misalkan saya belum punya cukup uang untuk beli handphone misalkan, saya boleh nyicil nggak apa-apa. Boleh. Tapi tetap harus nyicil buat diri sendiri dulu. Betul. Jadi Oke. ibaratnya urgensinya itu sama seperti saya menganggap misalnya kendaraan saya butuh kendaraan karena sesuatu yang memang itu wajib atau penting. Yes. Nah, saya juga harus punya pemikiran mindset yang sama bahwa masa depan saya juga saya harus cicil dari sekarang. Nah, sama seperti ibaratnya gini. Jadi ini diletakkan di depan. Nah, kalau selama ini mungkin saya mencicil dari saya menabung atau investasi dari sisa. Sekarang terbalik. Oke. Ya, jadi saya sisihkan dulu, baru sisanya bayar kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, itu. Itu kayaknya saya cukup paham tuh Pak. Oke, baik Pak. Berarti Pak, sorry Pak, mencicil diizinkan tetap ya. Ya, Tapi gini, kita mungkin study case singkat ya Pak ya. Ya. Misalkan gaji UMR kita deh gitu ya Pak ya. Oke. UMR kita berapa ya? 5,5 mungkin ya. ya di Jakarta 5,5 ya. Jakarta 5,5 ya teman-teman. 5 jutaan ya. Kita set di Jakarta. 5 juta lah ya Pak ya, biar ngitungnya gampang ya. 5 juta misalkan. Untuk membayar diri sendiri dulu tadi, nabung, investasi dan lain-lain, itu berapa Pak? Berapa duit Pak? Nah, masing-masing tergantung ya, tergantung. Ada yang mungkin dengan 5 juta dia bisa sisihkan 10%, 20%. Oke. Ada yang misalnya nggak cukup gitu loh. Tapi yang perlu disadari bahwa adalah sebenarnya kalau bicara terkait dengan misalnya kita lepas dari generasi sandwich ya. Kalau kita bicara soal misalnya pay yourself first ya. Kalau bicara tentang kita mempersiapkan masa depan kita, itu harus dimulai pertama dari mindset. Oke. Nah, mindset ini akan melahirkan kebiasaan. Oke. Nah, jadi dari sinilah baru bisa melahirkan kepada keuangan yang sehat. Nah, jadi kalau misalnya dari gaji yang UMR, dia misalnya belum bisa menabung misalnya karena kebutuhan yang lain. Nah, coba dibuat dulu, dibuat anggarannya. Oke. Jadi dimulai misal dilihat mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau misalnya itu kebutuhan, itu berarti harus dipenuhi. Oke. Nah, mana yang keinginan? Keinginan itu ibaratnya kalau saya tidak penuhi, itu masih bisa hidup. Tapi kalau kebutuhan saya nggak penuhi, tuh hidup saya akan terganggu. Oke. Nah, tetapi sebenarnya kebutuhan tuh masih bisa dipecah-pecah juga. Mana yang benar-benar butuh atau mana yang bisa dikurangi dan lain-lain. Setidaknya ada yang harus kita sisihkan. Karena ini penting. Betul. Karena kalau misalnya kebiasaan ini tidak dibangun, ketika nanti gajinya misalnya 2 kali UMR pun, sama tetap aja sama. Oke. Jadi dari hal yang kecil harus bangun kebiasaan yang baik supaya nanti ini kebangun nih. Iya. Kebangun sehingga nanti budaya itu bisa terbentuk. Oke. Nah ini menarik Pak. Kalau kita bicara, saya nggak tahu ya. Tadi kan saya bicara tentang study case gitu ya Pak ya. Oke, misalkan kita pakai angka Pak sedikit gitu ya Pak ya. Sedikit angka. Gaji 5 juta Pak. Ditabung berapa persen misalkan. Lalu maksimal cicilan utang benar ya Pak ya. Sekian persen. Lalu untuk gaya hidup, makan, bukan gaya hidup lah ya Pak ya, kebutuhan sehari-hari termasuk gaya hidup jelas. Itu persentasenya Pak atau mungkin langsung disebut angka misalnya. Ya, banyak yang bilang bisa menggunakan 50 30 20 ya. Nah, tetapi itu adalah gambaran besar ya. Nah, tetapi itu semuanya disesuaikan kembali kepada masing-masing pengeluaran masing-masing individu ya, masing-masing pihak. Nah, tetapi setidaknya dimulai dari yang kecil dulu lah.
Kalau memang bisa 10% bagus, ditingkatkan menjadi 20. Kalau misalnya nggak bisa mulai dari 5%. Tapi setidaknya semuanya ini akan di-drive ya dari tujuannya mau kemana nih. Oke. Nah, ketika itu udah ada, pasti nantinya bisa disesuaikan. Nah, Oke. kalau mau dipakai sebagai panduan 10% disisihkan untuk menabung dan investasi, bagus. Kalau misalnya nggak bisa, harus tetap ada yang disisihkan, berapapun. Nah, sampai pada akhirnya nanti dia bisa tahu bahwa ternyata ada yang bisa disisihkan. Seperti itu. Berarti diusahakan sebisa mungkin 10% ya Pak ya, untuk bayar diri sendiri dulu. Betul. Pay yourself first. Teman-teman seperti itu ya teman-teman ya. Pak gini, tapi kan gini, kita memang ingin pay yourself first gitu ya. Tapi kan godaan banyak nih Pak. Iya Pak ya. Maksud saya gini, mungkin orang-orang kantoran deh misalkan gitu ya, kayak kami misalkan pagi, beli kopi gitu ya. Siang, macam-macam lah gitu ya Pak ya, jajan macam-macam gitu. Nah ini kan dalam tanda petik Pak, kalau kita bilang banyak sekali godaan di luar sana Pak. Yang mengharuskan kita, mungkin saya nggak sebut anak muda lah ya, anak muda orang tua sama aja Pak gitu loh. Itu ketemuan di kafe, pasti makan. Lihat di TikTok, di Instagram, makanan viral kita kunjungin. Bener ya Pak? Bener ya teman-teman ya gitu ya. Lalu ada hotel viral, kita coba nginep semalam gitu ya. Intinya kan kita seolah dipaksa konsumtif Pak. Kurang lebih gitu ya. Nah ini maksudnya gini, hubungannya dengan pay yourself first ini seperti apa Pak? Gitu. Memang kita nggak bisa mengabaikan ya, karena apalagi budaya seperti sekarang yang sosial media itu sangat luar biasa, dan itu bisa membuat kita juga tanda petik merasa kalau saya tidak ikut tren itu saya ketinggalan tren. Kaitannya dengan pay yourself first itu ya ibaratnya selama memang saya udah sisihkan untuk masa depan saya mau ikut misalnya ke kafe yang lagi tren, nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah. Yang penting ya, yang penting kita sudah melakukan persiapan terkait dengan masa depan saya, masa depan kita. Yang penting bayar diri gue dulu. Betul. Gitu dan ya, apa yang kita tetapkan memang tuh on the track. Ibaratnya tuh nggak terganggu. Selama itu nggak terganggu nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Oke. Nah, tapi kalau tadi Pak kita bicara tentang kita dipaksa konsumtif misalkan kayak gitu kan. Artinya gini, kalau uang kita nggak ada saat ini, gitu ya. Rata-rata kita kan, gue punya kartu kredit nih, gitu ya Pak ya. Kita dipaksa utang, bukan kita dipaksa utang sebenarnya. Kita ingin sendiri untuk berutang demi keinginan sementara itu gitu Pak. Intinya kita belum punya uangnya belum ada, kita pakai jalan pintas, kartu kredit misalkan kayak gitu. Itu kebanyakan yang terjadi di masyarakat saat ini gimana Pak? Apakah seperti itu? Apakah seperti apa gitu loh Pak? Sebenarnya kan kartu kredit itu tujuannya adalah untuk talangan sementara. Yang kalau seandainya kita bayar sebelum jatuh tempo, itu nggak kena bunga. Tetapi kalau misalnya lewat dari jatuh tempo, itu kena bunga. Nah, kaitannya sekarang sebenarnya yang menjadi masalah adalah, terutama kalau kita bicara terkait dengan FOMO, masalah takut ketinggalan tren. Nah, itu jadi merasa begini, saya nggak sukses kalau saya nggak bisa seperti orang itu gitu ya. Saya merasa sepertinya saya akan seperti orang aneh kalau saya belum pernah misalnya ke tempat itu gitu. Nah, ini melahirkan budaya belanja yang impulsif. Nah, ini yang bahaya. Jadi belanja yang didasari pada suatu keputusan yang tidak berdasar. Nah, kalau terjadi seperti ini akibatnya apa? Karena dia belanja impulsif, larinya akhirnya ke utang. Hutang konsumtif. Itu dia. Nah, hutang konsumtif. Kalau hutang produktif itu nggak masalah, Mas Fendi. Ya, utang produktif seperti misalnya KPR, ya, misalnya untuk bisnis dan lain-lain. Tapi ini utang konsumtif. Utang konsumtif di mana konsumtifnya itu karena digerakkan oleh misalnya takut ketinggalan tren, belanja yang impulsif. Nah, kalau udah pertama belanja impulsif, ya, lalu masuk ke utang konsumtif, ya. Nah, itu pasti yang berikutnya adalah dia nggak punya lagi dana darurat. Itu dia. Lalu nggak punya lagi investasi. Kenapa? Boro-boro dia mau sisihkan untuk investasi. Karena dia harus membayar kepada utang kartu kredit. Cicilan utangnya dulu yang harus dibayar. Jadi akibatnya apa? Tabungannya nggak ada, kurang tabungan, dana daruratnya tergunakan. Nah, yang menjadi masalah ketika dia butuh dana untuk kebutuhan darurat, betul. Muncullah stres finansial.
Nah, Oke. itu ada 4 terkait tuh. Pertama belanja impulsif karena yang tadi, masuk ke utang konsumtif, berikutnya dan tabungan nggak ada, Iya. ya boro-boro investasi, tabungan nggak ada, Yes. semuanya diambil. Lalu yang berikutnya stres finansial. Itu iya, keterkaitan satu sama lain ya, Iya, Pak. Itu betul. kondisi seperti itu banyak, Pak. Oh sangat banyak, Sangat banyak. sangat banyak. Itu gimana caranya, enaknya gimana ya Pak ya saya nanya, maksudnya gini, gimana caranya kita bukan menghentikan sih Pak, Ya. tapi gimana caranya kita kasih tahu gitu loh Pak. Heeh. Kita kasih tahu nih misalkan ke teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman yang menonton juga punya gaya hidup seperti itu, yang nggak punya tabungan bla bla bla. Semoga enggak ya teman-teman ya. Tapi gimana cara kita mencegah gitu Pak? Mencegah gue ingin ini tapi jangan deh gitu loh Pak. Oke. Yang pertama harus dimulai dari harus punya tujuan dulu. Nah, kalau mau punya tujuan, mulailah berpikir, kira-kira nanti ketika saya udah nggak bekerja, kira-kira amankah saya? Kira-kira kalau seandainya tiba-tiba saya kehilangan pekerjaan, Iya. kira-kira sudah amankah saya? Oke. Nah, dimulai dari sana. Nah, kalau misalnya kita udah menyadari dan bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur, Oke. nah maka kita pun akan mulai mempersiapkan diri kita. Jadi nggak masalah, misalnya mereka mau ikut tren dan lain nggak masalah. Selama digarisbawahi bahwa mereka sudah melakukan tujuan Oke. perencanaan keuangan mereka di masa Oke, depan. balik ke mindset tadi ya Pak ya. Betul. Oke, tapi kalau yang sudah terlanjur Pak, misalkan, gimana caranya kita memperbaiki diri kalau sudah terlanjur, aduh utang gue banyak banget gitu ya. Jangan-jangan gaji saya 50% lebih buat bayar utang misalkan kayak gitu. Buat hidup juga susah gitu. Kalau yang sudah terlanjur kayak gitu, memperbaikinya sesulit itu atau enggak Pak? Yang pertama bertobat, ya. Yang kedua beli bukunya di Gramedia. Yang terkait bebas dari sandwich generation ya. Baik. Nah, tetapi intinya adalah kita harus menyadari kalau memang itu sudah kejadian, tidak ada kata terlambat. Oke. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari itu adalah sesuatu yang harus dibenahi, ya, harus diperbaiki. Dan mulai dari sekarang lebih cepat lebih bagus untuk mereka mulai berinvestasi. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari yang pertama adalah membuat anggaran, ya, Oke. pengeluaran. Oke. Karena ini penting. Tujuannya untuk apa? Karena kita bisa melihat ini pengeluaran penting atau enggak, ini Oke. penting atau enggak, ini penting enggak atau enggak. Karena anggaran itu akan membuat kita punya jejak. Yes. Uang kita tuh kemana aja. Benar. Nah, mana yang bisa dikurangi, mana yang nggak bisa dikurangi. Oke. Mana tuh yang sebenarnya ini nggak terlalu butuh, ini keinginan, ini kebutuhan, ya. Iya. Dari situ akhirnya baru kita bisa kalkulasi. Oh, ternyata ada sesuatu nih, sebenarnya maksimal segini saya masih bisa loh. Yes. Nah, sebenarnya udah terlalu mepet, udah sama sekali nggak bisa. Berarti saya harus menambah pendapatan dengan cara Oke. misalnya bekerja lebih keras lagi, Oke. atau mencari pendapatan sampingan dan lain-lain. Oke, siap. Pak, ngulik dikit. Kebanyakan kita, misalkan mayoritas kita berutang kan pasti lebih karena keinginan Iya. daripada kebutuhan. Bener ya Pak ya? Betul. Itu boleh Pak di-share sedikit yang membedakan biar kita semua yang nonton misalkan paham gitu ya. Begitu kita memikirkan mau beli sesuatu, oh ini keinginan, bukan kebutuhan. Iya. Nah, kata kuncinya di mana Pak? Kata kuncinya tunda selama 2 kali 24 jam. Tunda selama 2 hari teman-teman. Nah, 2 hari. Gimana maksudnya Pak? Nah, jadi gini, misalnya nih ada barang nih ya, wah ini bagus nih ya. Nah, saya ingin tahu ini keinginan atau kebutuhan. Yes. Caranya tunda. Jangan langsung bilang, ya beli sekarang. Oke. Nah, kalau misalnya itu membuat kita kepikiran terus, ya. Nah, kita akan bilang, ini butuh keinginan atau kebutuhan ya. Nah, kalau misalnya itu sesuatu yang mendesak, itu kebutuhan. Oke. Kalau misalnya kita merasa itu tidak mendesak, itu Aman-aman keinginan. aja, baik-baik Nah, aja. jadi biasanya dengan kita menunda, ya menunda sebentar aja, itu udah bisa memfilter itu kebutuhan Nah, atau menarik. keinginan. Oh menarik, makasih Pak, makasih Pak. Saya rasa teman-teman akan banyak berterima kasih juga Pak dari penjelasan ini. Intinya kita tunda dulu. Ya, Tapi kalau orang yang benar-benar impulsif mungkin agak susah kali ya Pak ya. yes. Tapi sebisa mungkin teman-teman ya yang impulsif misalkan ditunda aja dulu 2 hari nggak lama gitu ya Pak ya. Betul. 2 hari hidup kita baik-baik aja kok gitu ya. Betul. Apalagi kalau kita tahu baik-baik aja mungkin
nggak usah beli. Ya, Gitu ya, betul, Pak ya? betul. Nggak harus 2 hari Mas Windy. 1 hari aja udah kelihatan kok. Itu keinginan atau kebutuhan. Oh gitu ya. Rasanya beda kali ya Pak. Ya? Rasanya beda. Oke, teman-teman kita belajar banyak hari ini. Pak, izin Pak, saya mau balik Ya. lagi ke bukunya nih. Tadi saya sempat lihat-lihat di dalamnya, ini mungkin berhubungan Pak dengan yang tadi kita tanyakan. Kurangi gaya, Ya, maka tekanan akan berkurang. Ini rumus fisika Pak. Betul. Bapak menyinggung-nyinggung rumus fisika, apa hubungannya dengan financial planning gitu ya Pak ya? Ya. Kurangi gaya, maka tekanan akan berkurang. Silakan Pak. ya, kebetulan saya dulu kuliahnya di geofisika. Jadi identik dengan yang rumus-rumus fisika. Nyasar ya Pak ya? Ya, nyasar. Saya gitu juga ya. Pak. Oke Pak silakan. Ya, kan rumus tekanan itu kan gaya dibagi luas bidang permukaan, F per A ya. Nah, ada istilah, makanya apa yang membuat masa tua lu susah? Karena lu terlalu banyak gaya. Nah, gaya lu kebanyakan gitu ya. Satu sisi saya melihat itu benar ya. Jadi sebenarnya kita mesti lihat ada korelasi antara tekanan hidup ya, Iya. dengan gaya hidup, dan A itu adalah luas bidang permukaan tuh seperti ibaratnya itu kapasitas kita. Oh. Ya, kapasitas keuangan kita. Kapasitas kita untuk memenuhi gaya itu. Betul. Oke. Nah, jadi nggak masalah gaya hidup saya besar selama selama memang saya punya yang namanya ruang finansial yang besar. Oke. Tetapi kalau misalnya ruang finansial saya misalnya kecil, ya, gaya saya kegedean, nah jangan heran nanti tekanan hidupnya juga kegedean gitu ya kan. Kalau kita ingat kalau ada sebuah barang misalnya berat, itu misalnya pakai tali kecil ya, tali rafia itu ya, itu kalau kita angkat kan beratnya sakit banget gitu. Betul. Coba bukan pakai tali rafia, pakai tali yang lebih besar gitu ya, kan tangan kita nggak sakit. Iya. Nah itu artinya menggambarkan apa? Ya kalau kita misalnya ingin memiliki gaya hidup yang besar, yang misalnya wah, ya kita juga harus punya penghasilan yang wah juga. Oke. Jangan ingin memiliki penghasilannya nggak wah, tapi gaya hidupnya wah. Oke. Nah ini yang mengakibatkan nanti tekanan hidupnya jadi besar karena gaya hidup yang salah. Oke, makasih Pak penjelasannya. Ini teman-teman dari tadi saya mikir bener-bener mantan orang fisika ya Pak ya. Saya sebut mantan atau masih ya Pak ya? Saya dari tadi mikirin ngebayangin ilustrasinya gitu ya, ngangkat barang pakai tali kecil, tapi emang sakit banget kalau pakai tali kecil. Betul. Ya, tapi analoginya masuk ya teman-teman ya. Kita pahami semua. Pak izin sekarang kita nanya ke topik investasi boleh Pak ya? Ya, Tadi kan boleh. pay yourself first Pak. Ya. Ini salah satunya investasi gitu ya Ya. Pak ya. Mungkin Bapak silakan share sendiri investasinya misalkan untuk pemula lah Pak. Rata-rata mungkin yang menonton ini mungkin pemula. Kemana aja Pak mungkin dalam bentuk apa gitu? Oke, nah kalau kita mau investasi dimulai kita harus punya dana darurat dulu. Oke. Ya, dana darurat itu adalah dana yang kita butuhkan untuk keadaan darurat. Oke. Nah, dana darurat ini penting sebagai dasar atau langkah awal sebelum kita memulai berinvestasi. Mengapa? Karena kalau kita mau investasi itu ada 3 besar ya. Yang pertama kita bisa investasi di pasar uang. Nah, pasar uang itu seperti deposito misalnya. Oke. Lalu kita bisa misalnya investasi misalnya di pendapatan tetap, aset pendapatan tetap. Oke. Nah ini di atas deposito tetapi masih ada resikonya. Lalu yang berikutnya adalah aset di saham ya. Nah di mana dari tiga ini returnnya lebih kecil, resikonya lebih kecil. Return lebih besar, resiko lebih besar. Nah jadi kalau kita mau bicara investasi, kenapa penting? Karena sebenarnya kalau kita sadar ya bahwa nilai uang kita tuh tergerus dengan yang namanya inflasi. Oke. Jadi inflasi itu adalah kenaikan barang dan jasa yang terus menerus ya dari waktu ke waktu. Oke. Kita ambil contoh misalnya dulu kita kuliah berapa sih misalnya, sekarang jadi berapa. Nah itu karena inflasi. Oke. Nah jadi untuk mengalahkan inflasi, nah kita harus tahu aset investasi yang sesuai itu apa. Jadi kalau misalnya kita bicara data daripada BPS ya, bahwa inflasi kalau kita lihat dari laporan setiap bulan yang dikeluarkan, inflasi Indonesia itu kurang lebih 3-4%. Tapi kalau mau jujur, kayaknya lebih deh ya. Gimana cara ngeceknya? Gampang aja, gorengan tahun lalu berapa? Wah bener Pak. Nah sekarang berapa? Itu kenaikannya 2 digit loh. Sekarang 5.004 lagi Pak. Nah, ya itu lebih dari 10%.
Nah, kalau lebih dari 10%, kalau saya misalnya investasi di produk aset investasi misalnya yang di bawah itu, uang saya kan akan termakan dengan inflasi. Nah, jadi itu sebabnya kalau kita mau investasi, kita mesti tahu nih kira-kira yang bisa ngebit inflasi pada jenis Oke. aset investasi yang model gimana. Nah, yang saat ini menurut saya Iya. yang bisa mengalahkan ya, yang paling aman adalah saham. Saham ya, Pak, Cuma ya? ya saham beresiko ya. Betul. Nah, dia memang returnnya besar, tapi kalau nggak paham, ini juga bisa yang ada bukan untung, malah buntung. Nah, jadi kalau kita mau investasi, kita mesti punya dana darurat. Nah, kalau kita bicara saham, itu jangka panjang, Oke. ya, itu memang kita akan mendapatkan akumulasi daripada pertumbuhan nilainya, Yes. itu cukup signifikan. Tapi kalau jangka pendek, nah itu volatile, ya. Oke. Nah, ya, naik turun, naik turun, naik turun. Itu sebabnya kenapa saya butuh dana darurat. Oh. Jadi ketika misalnya saya ada kebutuhan dana Yes. atas keadaan darurat, saya nggak perlu mencarikan hasil investasi saya yang mungkin saat itu sedang lagi minus. Betul. Yang kalau saya tunggu sebulan lagi mungkin dia udah balik atau udah untung. Yes. Nah, itu sebabnya kenapa saya butuh dana darurat. Jadi investasi dulu, dana darurat dulu baru investasi. Oke, baik Pak. Intinya yang paling bisa menanggulangi inflasi gitu ya Pak ya. Ya, Itu saat ini yang terbaik maybe di saham. Betul. Gitu ya Pak ya. betul. Nah, tapi kan memang kita banyak orang-orang teman-teman mungkin di sini yang nggak terlalu mengenal saham itu seperti apa. Cuma mungkin ini bisa jadi satu sesi sendiri nih Pak. Kalau Betul. kita menjelaskan tentang saham gitu ya Pak ya. Betul, betul. Tapi ini gini Pak, mungkin pertanyaan sederhananya kalau saya belum paham tentang saham. Pertanyaan sederhananya, cara saya untuk mulai nabung kali ya Pak ya? Ya. Apa sebutannya itu? Nabung atau Menabung. menabung saham atau Ya. apapun itu. Step by step simpelnya Pak. Step by step simpelnya. Oke. Yang pertama dimulai dari menabung dulu ya. Nah, jadi beda menabung dan investasi. Ya, kalau menabung itu ibaratnya dia seperti menabung tapi nggak ada tujuannya. Asal nabung aja. Iya. Tapi kalau investasi itu adalah seperti proses menabung Yes. yang dilandasi dengan tujuan. Oke. Itu perbedaan mendasar menabung dan investasi. Jadi kalau kita misalnya nggak bisa menabung, sulit untuk memikirkan investasi. Oke. Karena sebenarnya investasi itu seperti proses menabung, tetapi dia bedanya kalau menabung kita nggak tahu untuk tujuan apa. Kalau investasi kita mengerti tujuannya misalnya untuk pendidikan anak, misal untuk masa depan, masa tua, dan lain-lain. Jadi dimulai dari yang pertama menabung. Nah, menabung ini bisa pertama di tabungan, cuma tadi resikonya kalah dengan inflasi. Oke. Atau mereka bisa misalnya masuk ke deposito. Oke. Nah, kalau deposito dia ada batasan waktu Yes. di mana selama 3 bulan, 6 bulan mereka nggak boleh cairkan. Betul. Ketika mereka butuh sesuatu, mereka harus cairkan kena penalti. Nah, kalau mau dapat bunga seperti return seperti deposito, Iya. bentuknya mirip tabungan yang bisa dicairkan kapan saja, nah itu masuk ke reksadana. Oke. Nah, reksadana yang jenis seperti ini, yang seperti tabungan yang aman seperti deposito, nah itu reksadana pasar uang. Oke, Pak. Nah, mereka bisa masuk ke sana. Nah, sesudah punya itu, ibaratnya ini bisa sembari mereka nyiapkan namanya dana darurat. Nah, salah satu ciri dana darurat itu adalah bisa dicairkan kapan saja. Bisa dicairkan kapan saja, Iya, ini kata kuncinya. liquid ya, liquid. Oke. Nah, kalau bicara liquid berarti tabungan. Kalau deposito tuh nggak liquid ketika saya Betul. cairkan kena Penalti. penalti, berarti bisa tabungan atau reksadana pasar uang itu saya bisa gunakan sebagai proses untuk menabung. Oke. Berarti simpelnya kan tadi Pak Firman bilang sebelum lu mulai investasi gitu ya, lu harus punya dana darurat dulu. Yes. Nah, ngumpulin dana darurat ini teman-teman itu berarti bisa dari nabung di bank Ya, atau dari reksadana. ya, Kita beli reksadana setiap bulan gitu ya Pak ya, Betul. kumpulin duit di sana. betul. Setelah itu dapet lah sekian gitu ya Pak ya, dana daruratnya baru kita coba Betul. investasi ke saham. Betul. Oke, gitu teman-teman gitu ya. Betul. Pak, saya masih tertarik dengan gorengan Pak saya tadi Pak. Iya, gorengan. Tapi saya ingat banget dulu itu 1.004 Pak saya dapat. Iya. 1.004. Mungkin sebelumnya lebih murah lagi gitu ya. Terus jadi 1.003. Iya, Terus jadi 2.003. iya, Sekarang 5.004. iya. Kalau di tempat saya gitu ya Pak ya. Nah begitu pula dengan mie instan kan ya Pak ya. Iya, betul. Mie instan itu saya nggak sebut merek teman-teman. Mie instan itu dulu 1.000, sekarang 3.000 kan Pak. Betul. Sekarang 3.000 ya sekitar segitulah teman-teman. Nah itu
kenaikannya memang setinggi itu ya Pak ya? Padahal itu hanya dalam waktu 10 tahun, 20 Ya, tahun gitu loh Pak. betul. Kenapa bisa setinggi itu Pak? Ya, kalau kita bicara inflasi ya, nah itu memang sesuatu yang hampir setiap negara ada ya, itu kejadian. Nah, jadi tergantung daripada kalau kita bicara harganya bisa naik seperti itu, biasanya macam-macam karena bahan baku daripada produk itu ya, lalu juga dipengaruhi juga dengan kondisi ekonomi di negara tersebut. Tetapi yang mesti kita sadari bahwa inflasi itu pasti ada. Dan inflasi itu kalau kita nggak manage dengan baik, ya itu akan menjadi problem kita. Oke. Karena itu menggerus nilai uang yang kita punya. Contoh misalnya, dulu kita bisa sebut mie instan dengan senilai misalnya 50.000, ya, saya bisa dapat misalnya 1 dus lebih bahkan. Sekarang dengan uang yang sama 50.000, jangankan 1 dus, hanya dapat setengah dus. Betul. Nah, itu yang kita harus sadari, itulah yang namanya inflasi. Ya, jadi nilai uang yang sama, ya. Nah, itu tetapi kekuatan daripada uang kita tuh berkurang. Oke. Nah, jadi itu yang harus disadari dan itu dasar kenapa orang harus berinvestasi. Oke Pak. Iya, memang menarik ya Pak ya. Artinya gini Pak, kan kalau kita bicara investasi artinya tetap kembali ke uang gitu ya Pak ya. Ada kita harus punya uang dulu, baru kita bisa beli reksadana tadi, kita beli saham, kita beli emas mungkin atau apapun itu gitu ya Pak ya. Nah, tapi ada nggak sih Pak investasi yang nggak perlu uang Pak? Nah, ada nggak itu Pak? Ini menarik nih ya. Jadi kalau kita bicara soal investasi, kebanyakan orang bicara pasti menggunakan uang. Oke. Tapi sebenarnya ada investasi yang tidak menggunakan uang. Atau mungkin bahasanya begini, tidak semua investasi membutuhkan uang sebagai modal awal. Oke, menarik Ya. nih. Jadi tidak semua investasi membutuhkan modal awal. Memang umumnya investasi itu membutuhkan uang. Yes. Tapi tidak serta-merta semua investasi membutuhkan uang sebagai modal awal. Oke. Kita ambil contoh, ada waktu. Nah, waktu itu malah lebih berharga daripada uang, ya. Nah, kenapa? Kalau uang hilang, saya bisa ganti, saya bisa cari, saya bisa bekerja lebih keras untuk mengganti uang tersebut. Tapi kalau ketika waktu saya hilang, saya nggak bisa menebus waktu itu dengan uang yang saya punya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa investasi. Yang pertama bisa menggunakan waktu, ya. Yang kedua kita bisa investasi menggunakan relasi. Investasi relasi. Nah, relasi. Ada istilah high network is your network. Oke. Ya. Nah, jadi ibaratnya relasi itu juga penting. Dari relasi itu kita bisa mendapat ide-ide bisnis, kita bisa melihat peluang-peluang yang bisa kita masuk di sana, ya. Ambil contoh misalnya dia hobi misalnya motor antik, ya. Motor antik, dia nggak punya motor antik tapi dia hobi motor antik, lalu dia coba masuk ke komunitas motor antik, ya. Dia bisa lihat apa-apa, dia bisa mencari kebutuhan orang itu apa. Dia bisa mempertemukan antara orang yang butuh motor antik dengan orang yang punya motor antik. Dari situ dia dapat duit. Dari duit itu akhirnya dia bisa bangun bisnisnya untuk misalnya punya usaha jual beli motor antik. Itu salah satu relasi. Nah, lalu berikutnya kita bisa bicara dari sisi keterampilan, ya. Misalnya informasi. Nah, seperti sekarang kan banyak orang menjual informasi misalnya. Nah, itu salah satu contoh bahwa investasi itu nggak serta-merta bahwa menggunakan uang. Jadi sebagai modal awal untuk investasi bisa waktu, bisa relasi tadi. Ya, bisa informasi. Oh gitu, intinya. Ya tapi benar juga sih Pak, benar juga. Artinya tanpa uang pun kita tetap bisa mendapatkan sesuatu dari Pak ya. Betul. Oke, teman-teman ini menarik loh, teman-teman gitu. Tapi teman-teman sekarang saya mau nanya Pak Firman gini. Pak Firman kan seorang CFP gitu ya Pak ya. Tadi Pak Firman sudah menjelaskan ke kita banyak hal. Gantian kita yang nanya ke Pak Firman gitu ya. Pak Firman kan anggap saja sudah menangani banyak pasien Pak. Banyak pasien gitu ya Pak ya. Banyak banget enggak lah ya. Iya, anggap saja banyak pasien misalkan yang mengeluhkan kondisi keuangannya. Ada nggak Pak kasus yang paling bikin pusing, kasus yang bikin Pak Firman nih, aduh kok begini banget gitu ya Pak ya? Ada nggak Pak? Ada. Boleh di-share Pak contohnya? Saya baru menyadari ternyata ada yang model begitu. Gimana Pak? Mungkin Mas Windy ingat
yang pernah viral, yang bagaimana banyak orang datang ke tanda petik seorang pinter Oke. untuk menggandakan uang, Oke. ya, Paham menggandakan uang, ya. Jadi masuk kasih 10 juta bisa 300 juta, puluhan juta, Iya. ya. Nah, karena pikir, wah, saya butuh uang saya berlipat kali ganda Dalam dengan waktu cara investasi sulit nih. Iya. Jadi dengan cara gimana? Datang ke orang pintar Astaga. untuk digandakan. Saya mikirnya begini, ini orang pendidikannya oke. Bukan orang yang tidak berpendidikan, Iya. bukan juga lulusan SD, tetapi ini lulusan perguruan tinggi yang cukup ternama. Bisa kena ya Pak ya? Bisa kena. Saya berpikir, apa nggak dia berpikir ya, kalau misalnya digandakan uang serinya kan bisa sama. Iya. Ya, lalu gimana cara menggandakan dan lain-lain. Nah, ini salah satu yang saya lihat ternyata bahwa pendidikan kita, ya, itu tidak serta-merta membuat kita memiliki tindakan yang benar. Oke. Orangnya boleh jadi smart ya Pak ya? Orangnya boleh jadi smart, Tapi untuk urusan uang? ya, ibaratnya bukan S1, ya, ibaratnya kan orang pinter dong. Iya. Tapi kok bisa ya cara untuk investasinya larinya ke tanda petik orang yang begitu. Menarik gitu loh ini Pak kasusnya. Serius, menarik banget teman-teman kasusnya, astaga. Nah, jadi saya melihat sebenarnya semua orang tuh kepingin dia akumulasi asetnya bertambah. Kaya, ya. Uang dari sekian bertumbuh ke sekian. Tetapi banyak juga orang yang nggak ngerti caranya, Mas. Iya. Ya, nah caranya sebenarnya ya nggak mungkin lah. Seperti datang ke orang pinter, lalu saya punya uang 100 juta menjadi 200 juta, tolong dong gitu kan. Iya. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh. Iya. Nah, jadi serta-merta saya lihat tidak serta-merta orang yang punya pendidikan baik, yang punya latar belakang pekerjaan yang bagus, Iya. memiliki tindakan dan cara yang benar gitu loh. Itu kasusnya menarik banget Pak, karena kalau saya bisa melakukan itu, kalau saya sebagai orang pinternya gitu ya, saya gandain buat diri saya sendiri aja gitu Pak, nggak usah kasih tahu orang-orang lain betul. kan kayak gitu Pak. Betul, Tapi betul. menarik juga ya kasusnya ya. Itu yang membuat saya kaget. Ada yang begitu. Ada yang kayak gitu, astaga. Tapi kasusnya memang menarik-menarik ya Pak ya. Ya. Oke. Pak Firman, ini kita sudah di penghujung acara kita. Ini teman-teman, maaf ya kita nggak bisa lebih lama lagi dengan Pak Firman. Pak, pertanyaan terakhir Pak mungkin, atau mungkin pertanyaan sebelum terakhir. Dari tadi kan kita bicara soal investasi yang terbaik, gitu. Bukan terbaik lah ya, bukan yang terbaik ya, tapi maksudnya yang bisa mengalahkan inflasi itu adalah saham gitu ya. Tapi saya menggali juga backgroundnya Pak Firman, itu Pak Firman adalah founder dari Feedstock gitu ya Pak ya. Mungkin boleh di-share dikit Pak, itu gimana caranya, Feedstock itu apa sih? Oke. Terus saya sebagai investor, gimana cara bisa memanfaatkan itu gitu Oke. Pak? Nah, ini sebenarnya keluar daripada kegundahan saya. Dan saya melihat juga bahwa saya melihat banyak sekarang anak-anak muda, mereka tuh smart dan luar biasa. Ya. Jadi mereka masih usia muda, mereka udah punya kekayaan yang luar biasa. Mereka pintar untuk mereka misalnya mengembangkan kemampuan mereka. Ada sebagai influencer, ada sebagai trader, ada sebagai investor. Iya. Nah, dari situ saya melihat sebenarnya yang menjadi kesulitan orang itu dalam saat berinvestasi itu adalah saham yang mana, Oke. dan kapan masuknya dan kapan keluarnya. Harus beli saham yang mana? Nah, harus beli saham Kapan yang saya mana, harus mulai beli? iya, dan kapan saya harus jual. Kapan saya harus jual? Nah, Oke. itu yang paling mendasar, itu yang paling sulit. Iya. Nah, sekarang zamannya AI, Mas Wendy. Oke. Ya, zamannya AI. Nah, dulu saya kuliah, saya buat model simulasi tumpahan minyak di perairan laut. Oke. Ya, membuat model simulasi gelombang masuk ke perairan pantai. Oke. Ya, udah identik dengan simulasi-simulasi lah. Oke. Ya. Nah, dari dasar itu pertama kali saya masuk ke pasar modal, saya melihat nih sepertinya yang bicara kalau soal bicara saham, harga naik turun ini sebenarnya nggak susah. Oke. Variabelnya nggak sebanyak dulu waktu saya kuliah. Saya mesti ada temperatur garam, ada terkait arus, ada terkait angin, topografi dasar laut, macam-macam. Masih ingat ya Pak ya? Oke. Nah, sekarang saya lihat ini kalau bicara harga itu lebih banyak digerakkan oleh supply demand. Betul. Hukum ekonomi dasar ya. Iya. Harga itu ditentukan oleh penawaran permintaan. Nah, dari situ saya melihat ini kayaknya mudah nih ya, kayaknya mudah. Nah, lalu karena saya ingin ibaratnya membuat semacam nilai tambah
atas satu aplikasi yang memang waktu itu saya ada di dalamnya. Nah, saya mau buat ini sematkan di dalamnya gitu loh. Oke. Nah, akhirnya saya kepikiran, wah kayaknya menarik ya di zaman AI seperti ini, Betul. kita bisa punya satu mesin learning yang bantu memilihkan saham-saham yang potensial Iya. untuk saya bisa cuan. Oke. Untuk tanda kutip saya untung. Nah, Oke. karena sebenarnya Mas Windy, sebenarnya di market tuh ada dua kubu. Oke. Satu kubu fundamental, satu kubu technical. Betul. Kubu fundamental bilang, technical lu kayak orang main judi ya. Nah, kubu technical bilang nih fundamental, lu kurang kerjaan. Ngapain lu baca-baca bla 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 bla, tahu ujung-ujungnya juga mau untung gitu. Nah, saya baru menyimak sebenarnya mereka berdua ini nggak salah gitu dah. Iya. Nah, tetapi kedua-duanya ini harus benar, harus saling melengkapi. Oke. Nah, jadi menurut saya kenapa ini terpisah? Karena sebenarnya nggak mungkin dari ratusan saham yang ada, saya lakukan pendekatan teknikal, saya lakukan pendekatan fundamental Keseluruhnya. kepada seluruh saham. Nggak mungkin. Betul. Tetapi sangat mungkin saya melakukan kedua hal tersebut Betul. pada saham-saham yang memang itu adalah sebuah pilihan. Iya, yang sudah ada pilihan. Yang sudah ada. Nah, akhirnya saya buat satu bersama tim ya, saya buat namanya Fitstock AI ya. Fit stock ya, Pak ya. Ya, fit itu artinya bugar. Fit bugar, fit Ya, stock. fit bugar. Nah, fit juga artinya cocok ya. Nah, cocok logi ya. betul. Oke. Fit ya, cocok sesuai gitu ya. Oke. Nah, akhirnya saya berpikir, nah ini cocok nih, kita namakan itu. Nah, Oke. jadi ini adalah mesin learning ya. Iya. Dia dari ribuan data, puluhan ribu data yang ada, Yes. dia cari nih, dia training data, dia cari mana nih saham-saham yang kira-kira memiliki pola Yes. dari Oh. historis yang ada, pola-pola saham yang memiliki kecenderungan naik. Oke. Nah, itulah cikal bakal Fitstock AI. Nah, jadi ibaratnya dia keluarkan saham-saham yang kira-kira dari mesin learningnya ini sesuai nih untuk jadi teman saya trader paham. nih ya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa kalkulator Mas Windy yang canggih sekalipun itu tidak membuat serta-merta orang pinter matematika. Ya, oke. Nah, AI juga sama. Jensen Huang bilang gini, kamu nggak digantikan oleh AI, Yes. tetapi kamu akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Nah, jadi AI itu adalah tools buat kita untuk kita bisa kritis berpikir dan kreatif mengembangkan, Oke. sehingga kita lebih dari kebanyakan orang. Oke. Contoh misalnya ChatGPT, kita mau buat konten seperti ini. Iya. Ada dua orang, satu yang dia buatkan konten begini-begini, keluar. Satu lagi tipikal buatkan konten seperti ini, tapi nggak cukup hanya begitu. Oh iya. Tapi dia terus ulik terus ya. Betul, betul. Dia tanya dari sebanyak sisi. Betul. Dari dua ini sama-sama menggunakan AI, mana yang jago, mana Oke. yang bagus. Yang kedua. Yes. Nah, Fitstock AI sama. Jadi ini memang kita desain tujuannya adalah untuk tools buat orang menjadi seorang trader. Oke. Tetapi mereka tidak boleh serta-merta mempercayakan 100% kepada Oke. AI-nya. Karena apa? Karena AI itu bisa salah. Yes. Karena AI itu dia berdasarkan data historis. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ada kejadian seperti misalnya kemarin yang Trump yang perang tarif, kan sebelumnya AI nggak tahu ada kejadian seperti Betul. itu. Nah, ibaratnya Nggak bisa makanya diprediksi kalau betul, yang kayak makanya ada istilah kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja gitu. Betul. masa mendatang. Tetapi saya sebagai seorang trader, seorang investor, setidaknya 80% pekerjaan saya udah terbantukan oleh AI. Dipahami, Pak. Oke. Saya fokus kepada, jadi ini adalah tools untuk saya makin pintar. Oke, kalau yang tadi disebutkan misalkan kebijakan Trump yang nggak ada di masa lalu gitu, Iya. ya itu anomali lah ya Pak ya. Anomali. Anomali dari sistem AI ini gitu ya Pak ya. Betul. Oke, ini menarik loh Pak. Nanti saya coba ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Oh sangat boleh Mas Siap, Windy. baik. Teman-teman juga kalau penasaran mungkin bisa cek Fitstock ya Pak ya. Ya, Fitstock Ini aplikasi atau website Pak? Website. 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 Website teman-teman Fit Bugar, Fitstock gitu teman-teman. Gitu. Pak, boleh kasih satu pernyataan terakhir Pak, satu kalimat terakhir nih untuk teman-teman yang saat ini masih menjadi generasi sandwich Pak. Kita balik lagi ke generasi sandwich ini. Apa pesan-pesannya dan gimana supaya teman-teman ini bisa mengatasi masalahnya, Oke. diringankan bebannya, kira-kira gimana Pak? Oke, yang pertama adalah
kalau Anda sebagai generasi sandwich, terimalah itu sebagai sesuatu yang memang menantang buat saudara. Ya, ibaratnya kita nggak boleh salahkan, aduh saya kan udah susah nih, kok ditambah susah lagi. Percaya yang di atas akan memberikan kemampuan, ya, untuk kita bisa menanggung beban itu. Oke. Ya, untuk kita bisa menanggung beban itu. Nah, di buku ini itu ada satu yang paling bagus ya untuk dipelajari, itu terkait dengan semut. Mas Windy. Semut. Oke. Ya, semut ya. Semut tuh binatang yang kecil banget ya. Tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Karena semut ini dia punya mindset yang benar Iya. dan dia punya cara perilaku yang benar. Oke. Dia tahu bahwa semut ini punya 2 waktu. Satu musim untuk bekerja dan satu musim dia tidak bekerja. Oke. Di mana dia harus mempersiapkan persediaan makanan ketika dia nggak bekerja. Iya. Ya. Nah, dia tahu nih, itu mindsetnya dia punya itu. Lalu berikutnya apa? Dia lakukan bekerja keras. Bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Caranya gimana? Untuk dia simpan persediaan makanannya di dalam sarang-sarang itu, Iya. dia buat sarangnya yang kuat. Oke. Lalu yang berikutnya apa? Dia buat jalur-jalur jalan yang lebih banyak supaya mereka nggak bentrok satu sama lain, supaya bisa masukin banyak Oke, paham. makanan ke dalam sarang ini. Iya. Nah, artinya apa? Artinya kita pun juga harus punya mindset yang benar dan cara pikir yang benar, cara tindak yang benar, dan harus smart juga. Oke. Nah, jadi buat teman-teman generasi sandwich, kalau misalnya masuk ke sana, yang pertama kita harus putus rantai supaya kita tidak jadi beban kepada generasi berikutnya. Caranya gimana? Caranya adalah mempersiapkan masa depan kita supaya nggak jadi beban dengan cara berinvestasi, miliki mindset dan kebiasaan yang bagus sehingga kita bisa mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Baik. Teman-teman, saya juga terutama gitu ya Pak ya, kita mendengarkan Pak Firman hari ini rasanya menyenangkan Pak kalau buat saya gitu loh. Terima kasih Mas Windy. Banyak knowledge baru dan kita semua dapat saran yang menarik gitu ya Pak ya. Teman-teman kita terpaksa sudahan nih Pak Firman, padahal harusnya kita bisa ngobrol lebih panjang gitu ya. Teman-teman terima kasih sudah hadir Pak Firman, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Windy. Oke baik teman-teman. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan kami gitu ya selama kurang lebih 1 jam kurang lebih. Dan teman-teman mau share sedikit bahwa Monety Talk ini adalah produk dari 3 company teman-teman. Ada penerbit LX Media, penerbit BIP Buan Ilmu Populer, penerbit MNC Gramedia. Jadi kita based on dari penerbit dan toko buku Gramedia teman-teman. Jadi nonton terus channel Monety Talk ini teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. See you.